Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa la udwana illa ala zalimin. Ya man raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiy wa rasul, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa malam ini malam ke-20, 2/3 dari Ramadan telah terlewati. Dan kita tahu bahwa Ramadan begitu cepatnya berlalu, lebih cepat dari sambaran kilat ataupun lebih cepat dari cahaya, sehingga dari waktu ke waktu kita tidak bisa menyadarinya, sehingga kita harus bermuhasabah terhadap saum ataupun puasa yang telah Allah bebankan kepada kita. Dan kita juga mengetahui, Bapak dan sekalian, kalau arkanul Islam seperti salat, zakat, haji, itu banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengannya. Banyak ayat yang mengiringinya. Tetapi khusus untuk siam Ramadan, itu hanya 4 yang mengiringi ayatnya. Tetapi inti daripada 4 ayat ini adalah intisari daripada peribadatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah bapak-bapak dan sekalian bahwa kita diperintahkan untuk berpuasa sebagaimana umat-umat yang lalu, supaya kita bertakwa. Selanjutnya di situ ada ayat selanjutnya, Allah menurunkan Al-Quran pertama kali di bulan Ramadan. Lalu kemudian tata cara Ramadan ya selanjutnya, dan itu berakhir di ayat 187 yang salah satu di antara rangkaian daripada Ramadan itu kita disuruh beriktikaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Janganlah kamu mengadakan hubungan intim dengan istrimu, walaupun ini halal, Bapak dan sekalian. Kalau malam-malam selanjutnya sebelum kita itikaf, tidak apa-apa kita mendatangi kebun-kebun kita dari arah mana saja sampai seterusnya, selain daripada sesudah menahan di waktu fajar sampai kemudian terbit matahari. Nah, pada malam harinya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk bisa berhubungan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun perintah yang namanya as-saum Ramadan di 2 Hijriah, dan ini banyak yang mengiringinya Bapak dan saya sekalian, mulai 2 Hijriah sampai 9 Hijriah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di 9 Hijriah. Jadi Rasulullah itu mengadakan saum Ramadan hanya 9 tahun, tetapi kualitasnya begitu tinggi. Kalau umat-umat yang lalu, Bapak dan sekalian, seperti umatnya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, itu usianya panjang-panjang dan besar-besar orangnya. Tetapi hanya perintah puasa padanya atau siam hanya 3 hari kalau Nabi Musa. Ada juga yang lebih berat sedikit, yaitu puasanya Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Dia sehari buka, sehari puasa. Demikian juga puasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Semua para nabi dan rasul itu ada perintah untuk kemudian melaksanakan siam atau puasa. Tetapi khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir dan tidak ada lagi nabi dan rasul sesudahnya, maka dia diperintahkan 1000 bulan. Maka hari ini Bapak dan sekalian, malam ini saya ingin menerangkan sedikit tentang bagaimana sih i'tikaf dan diiringi oleh menjemput Lailatul Qadar. Ternyata Bapak dan saya sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu setiap tahunnya rata-ratanya dia mengadakan i'tikaf. Apa artinya i'tikaf? I'tikaf itu artinya bagaimana kita bisa berkonsentrasi, berdiam diri di tempat tertentu dan waktu tertentu yang telah ditentukan, ya, yang berkaitan dengannya. Misalnya Bapak dan sekalian, ulama-ulama besar dahulu membaginya bahwa ketika kita mau itikaf, yang paling sempurna itu adalah 10 malam. Dan sebaiknya sebelum masuk itikaf, di sore hari kita sudah berniat, lalu kemudian mandi jenabah, lalu kemudian masuk beritikaf. Tapi sebagian ulama lain mengatakan cukup 3 hari 3 malam saja. Jadi itikaf itu bisa 3 hari 3 malam sudah cukup. Karena rata-ratanya ulama mengambil istimbat bahwa rata-ratanya turun Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di terakhir Ramadan, yaitu di malam ke-27 atau 29. Ini salah satu di antara penyebab kenapa kita beritikaf dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu itikaf dengannya. Kemudian kalau kita masuk ke dalam masjid langsung kita berniat. Niatnya apa sekalian? Minimal kita berniat misalnya secara dilisankan, tetapi yang paling abdal adalah hati. Nawaitu an a'takif lillahi ta'ala. Itu sudah cukup. Saya berniat, dan begitu kita melangkah kaki masuk ke dalam masjid, maka kita dianggap itikaf. Salah satu di antaranya karena adanya niat. Jadi yang membedakan itikafnya orang dengan tidak beritikaf itu karena niatnya. Jadi begitu kita masuk langsung melangkah, langsung kita berdoa, ya Allah, saya mau beritikaf karenamu ya Allah. Itu baru. Pendapat lain mengatakan, seandainya pun kalau kita masuk dari satu pintu kemudian keluar dari pintu yang lain, yang penting ada niatnya untuk beritikaf, maka itu sudah dianggap orang beritikaf. Tetapi begitu masuk dengan niat, tetapi ulama lain mengatakan lagi belum cukup. Nanti orang dikatakan bisa beritikaf kalau dia itu minimal dia salat 2 rakaat. Ini ada semua dalil-dalilnya Bapak sekalian, tidak cukup waktu untuk kemudian kita bahas. Dia mengatakan nanti orang dianggap itikaf itu kalau sehari semalam. Jadi nanti yang mana kita pilih. Tapi ulama al-hadir, ulama-ulama yang terakhir ini mengatakan bahwa sah itikaf kalau orang itu ketika di siang hari ada pekerjaannya, nanti ada masuk di malam hari sampai kemudian waktu subuh. Itu sah. Jadi kalau kita punya urusan Bapak dan sekalian, tidak boleh kita elakkan, walaupun tidak membersamai seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau itu itikaf setiap tahunnya selama 9 tahun, itu 10 hari terakhir. Banyak sekali penjelasan hadisnya. Ya. Ketika ditanya Aisyah sampai seterusnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu itikaf di asyara awakhir Ramadan, pada 10 terakhir Ramadan. Ada juga mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beritikaf 20 hari. Tapi nanti ketika menjelang kematian beliau mau wafat, maka beliau kemudian itikaf 1 bulan penuh. Ya, tahun 9 Hijriah. Ini banyak yang mengiringinya Bapak dan sekalian. Salah satu di antaranya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan bagaimana dikuatkan hatinya sampai seterusnya, maka di tahun ke-8 Hijriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam Mekah. Namanya Futuh Makkah. Sehingga tahun itu ke-8 Hijriah. Kalau di 2 Hijriah, di situ puncaknya peperangan besar. Namanya ya Kubra, yang mana tidak seimbang pasukan Islam dengan pasukan kafir Quraisy. Jumlah pasukan umat Islam hanya 313, sementara kafir Quraisy 1000 orang. Memiliki kelengkapan persenjataan sampai seterusnya. Dan ini Bapak sekalian, ternyata semua ada kaitannya. Bahwa Ramadan itu bukan
bukan sesuatu yang melemahkan kita, tapi ketika kita berRamadan dengan sempurna, dengan baik, melaksanakan Ramadan itu, pastinya akan kita mendapatkan beberapa hal yang paling urgen. Salah satu diantaranya itu adalah masalah kesehatan. Jadi kalau ada orang sakit-sakitan yang tidak bisa diobati, seperti penyakit kanker, itu kalau dia berpuasa benar pada hari ke-21, maka kanker yang ada dalam tubuh itu akan mati. Kalau 1 sampai 10, maka toksin-toksin atau racun-racun yang ada dalam tubuh itu kemudian ya mulai mengecil ataupun mulai hilang dalam tubuh kita. Jadi itu salah satu, walaupun ada hadis yang mengatakan sumu tasuhu, dan ini bukan hadis sahih, hadis palsu yang mengatakan bahwa berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Nah, kita lanjut lagi Bapak dan sekalian. Kenapa kita harus beritikaf, dan di mana yang paling afdal untuk kemudian kita beritikaf? Dari beberapa penjelasan hadis Rasulullah SAW bahwa yang bisa kita safar itu mengadakan perjalanan di waktu Ramadan hanya 3 tempat, yaitu Mekah Al-Mukarramah, kemudian Madinatul Munawwarah, dan yang ketiga adalah Masjid Aqsa. Dan ini juga yang dikatakan bahwa kalau kita mau beritikaf yang paling afdal, ini adalah 3 tempat, yaitu Mekah karena ada Ka'bah di mana ketika kita sholat di dalamnya, 1 kali kita sholat di dalamnya sama dengan 100.000 kali di tempat lain. Kalau di Madinatul Munawwarah 10.000, di Al-Aqsa ada juga penjelasannya 1.000, tapi di Al-Aqsa itu sama dengan 1.000 kali di tempat lain. Karena itu Bapak dan sekalian, tempat yang paling afdal untuk kita beritikaf di 3 tempat itu. Tetapi ulama mengatakan kalau tidak tempat, kita tidak bisa ke Mekah, ke Madinah, tidak bisa juga ke Palestina, maka cari Masjid Al-Jami, Masjid Jami, masjid besar. Kalau tidak lagi, turun lagi masjid yang selalu ditempati berjamaah dan di situ diadakan salat Jumat. Nah, seperti Masjid Istiqamah ini alhamdulillah memenuhi syarat untuk kemudian bisa kita beritikaf. Nah, itu yang saya katakan tadi. Masjid-masjid yang bisa kita tempati beritikaf ketika di dalamnya ditegakkan salat Jumat. Kemudian termasuk juga ketika kita beritikaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyediakan tempat khusus supaya apa? Tidak terganggu. Karena orang beritikaf itu ada larangan-larangan yang ada padanya. Misalnya bercerita, apalagi gosip, itu tidak diterima itikafnya. Hanya datang bicara sampai seterusnya, padahal dia mau menyendiri, konsentrasi untuk beribadah penuh kepada Allah. Nah, sama juga hari-hari seperti ini Bapak sekalian. Kalau tidak ada pentingnya itu suatu pembicaraan yang kita ucapkan, apalagi menjelang buka puasa, Masya Allah, masa kita dengar suara-suara yang lain. Padahal kita semestinya sudah harus berdoa di situ. Jadi tidak boleh kita terlalu banyak ngoceh sampai seterusnya. Kita harus berkonsentrasi pada waktu itu, karena inilah saat-saat diijabah doa. Perhatikan Bapak sekalian, salah satu di antara doa yang paling afdal untuk kita berdoa di waktu kita makan sahur, dan yang kedua di waktu kita buka puasa. Nah, ini juga yang mengiringi daripada orang yang beritikaf. Dilarang berkata-kata ataupun yang tidak ada kaitannya dengan tawajjuh, dengan bagaimana berpengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak tertawa. Kalau di dalam orang beritikaf biasanya kamar per kamar, atau ada satu tempat khusus, dan alhamdulillah saat ini sudah ada khusus tenda yang bisa dibeli untuk 1 orang. Sudah cukup, kemudian kita membawa lampu, tidak diganggu dengan yang lain. Termasuk sesama orang yang beritikaf tidak boleh saling berbicara yang banyak, karena ada amalan-amalan yang dilakukan di waktu itikaf. Jangan sampai kita salah. Kalau kita beritikaf, pertama perbanyak baca Al-Quran, yang kedua perbanyak zikir, perbanyak doa, kemudian apa lagi? Perbanyak
merenungkan atau tafakkur. Tafakkur itu Bapak sekalian, bagaimana persoalan-persoalan masa lalu kita 1 tahun yang lalu, jangan sampai lidah kita ini banyak persoalan-persoalan yang kita keluarkan padahal Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Pendengaran kita banyak hal-hal yang tidak semestinya kita dengar. Penglihatan kita hal-hal yang banyak sebenarnya kita tidak bisa dengar, tapi kemudian ya kita tobatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu kemudian kita beriktikaf. Ini diantara Bapak sekalian. Kemudian larangan-larangan yang lain lagi, dilarang orang yang beriktikaf itu berbisnis. Jadi salah satu diantaranya tidak perlu dibicarakan masalah bisnis walaupun dia pebisnis. Kalau dia mau bicarakan, keluar dulu. Jadi dia batalkan dulu dia punya iktikaf. Kemudian nanti masuk berniat lagi, tersambung lagi iktikafnya. Jadi begitu Bapak sekalian. Termasuk menjenguk orang sakit atau orang mati, tidak boleh sebenarnya kalau orang iktikaf. Tapi boleh, ya. Tapi itu begitu keluar dari pintu, berarti sudah batal lagi iktikafnya. Tapi begitu masuk dia sambung, tersambung lagi iktikafnya. Begitu seterusnya Bapak dan sekalian kalau kita mau beriktikaf. Apa hikmahnya orang beriktikaf? Di antara hikmah-hikmah Bapak dan sekalian, pertama, bahwa orang yang beriktikaf itu hatinya berkonsentrasi bagaimana dia bersendirian, lalu kemudian yang saya katakan itu bermuhasabah, bertafakkur dan mengingat persoalan-persoalannya, apakah selama hidupnya atau selama tahun yang lalu, kemudian diampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ya bagaimana kemudian dia perbanyak doa dan sholat. Ini yang paling diantaranya sekalian. Jadi kalau kita beriktikaf, karena ini kan menanti-nanti bagaimana penjelasannya Lailatul Qadar itu, maka sesudah kita berzikir, bisa kita misalnya kita lelah sampai seterusnya, maka bisa membaca Al-Quran sambil berdiri. Kalau masih lelah lagi, ya perbaharui wudhu, kemudian salat terus menerus. Di dalamnya ini yang dikatakan ada salat tobat, ya, dan salat-salat yang lainnya, ya, salat-salat yang lainnya. Dan ini biasanya dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri-sendiri. Jadi kalau beriktikaf itu rata-ratanya sendiri, kecuali kalau suatu jamaah sepakat. Kami beberapa tempat pernah beriktikaf, ya, termasuk di Mekah dan Madinah. Karena waktu itu ketika saya umrah pas musim terakhir Ramadan, sehingga yang mengimami kami adalah As-Sudais. Yang kedua pernah juga di Pakistan, alhamdulillah pernah belajar di sana. Dan bagaimana tata cara orang, nikmat sekali karena kita dibimbing oleh ulama. Dibimbing oleh ulama, orang-orang yang capable dalam keilmuan, bagaimana ketika beriktikaf. Sama juga ketika di Pakistan, di malam 27, 28, 29, satu malam sentuh itu rata-ratanya 10 juz dihabiskan. Dan itu bisa terlaksana. Karena dimulai sekarang, misalnya sekarang ini jam 8.15, nanti berhenti pada pukul 3.40 atau 3.30. Biasanya begitu, sehingga ini membuktikan bahwa kalau ulama mengimami kita, seorang qari mengimami kita, itu berbeda dengan qari-qari biasa. Apa perbedaannya Bapak dan sekalian? Salah satu di antara perbedaannya yang paling menonjol, kalau para ulama mengimami kita, ayat-ayat misalnya dia berbicara tentang surga. Di dalam surga itu ada 4 sungai. Misalnya ada sungai Arab, sungai Madu, air, ya, susu. Maka seakan-akan itu ketika dia baca ayat itu ada di hadapan kita. Begitu juga kalau dia berbicara bagaimana siksa daripada alam neraka, maka seakan-akan kita akan tahu terhadap bicara tadi. Jelas sekali bagaimana ayatnya. Kalau kita imami para qari itu sedap sekali kita mungkin tadi malam kita dimami orang Arab nih. Bagaimana? Itu salah satu di antaranya Pak, begitu. Sehingga pun kalau kita berdiri berjam-jam kita tidak terasa.
Ya, bayangkan Pak, kalau satu rakaat itu 10 10 halaman, 10 halaman, 20 halaman. Maksudnya itu 1 juz. Karena 8 rakaat itu ada biasa lebih 1 juz dalam bacanya. Dan itu tidak terasa. Tidak terasa. Demikian juga nanti suatu masa Bapak dan sekalian, ya kalau semua kita sudah paham Al-Quran sampai seterusnya, ada pembelajaran tentang bahasa Arab sampai seterusnya, sehingga insya Allah ketika orang membaca Al-Quran, kita akan merasakan betapa nikmat dan lezatnya. Kemudian Ibnul Qayyim Al-Jauzi dia berkata bahwa kenapa beriktikaf? Agar membuat seseorang bagaimana semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia harus mengganti kecintaannya kepada makhluk. Jadi kalau orang beriktikaf Bapak dan sekalian, bagaimana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Bahwa kita inilah hamba-Nya yang penuh dengan berbagai macam persoalan, kesalahan sampai seterusnya. Karena manusia ini tempatnya kesalahan, dan saat-saat inilah dibutuhkan kemudian kita menyesali perbuatan kita, dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang sekali kalau ada hambanya memohon ampun kepadanya. Tapi kalau semakin bertambah kesalahan-kesalahannya dan dia bahagia, senang dengan kesalahan-kesalahan itu, inilah yang sesungguhnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, i'tikaf dan Lailatul Qadar itu sangat erat hubungannya. Kenapa kita beriktikaf? Agar kita menanti bulan yang penuh mubarakah. Ya. Apa wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apakah yang dimaksud Lailatul Qadar itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Lailatul Qadar khairum min alfisar. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Ini yang saya mau tekankan. Bahwa pada malam Lailatul Qadar itu semua malaikat-malaikat yang ada di langit turun semua ke langit dunia, yang dipimpin langsung oleh malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Ar-ruhu fiha itu malaikat Jibril. Kemudian pada ayat yang lain disebutkan wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka datanglah Tuhanmu dan seluruh malaikat bersaf-saf. Sekarang banyak sekali Bapak dan sekalian orang tidak tahu tentang Lailatul Qadar itu. Kenapa dia tidak tahu? Karena salah satu yang dimaksud dengan Al-Qadar itu artinya sempit. Sempit itu karena sempit pemahamannya terhadap khusus tentang Lailatul Qadar itu. Dia tidak tahu kapan masuknya, bagaimana tanda-tandanya, kemudian apa yang harus dilakukan. Ini persoalannya Bapak sekalian. Tetapi orang yang biasa i'tikaf, dia memiliki ilmu, dia akan bisa mengetahui bahwa tanda-tanda ini sudah datang. Salah satu tandanya Bapak sekalian, kalau di malam-malam ganjil 10 terakhir, terasa nikmat ketika kita sholat, tidak ada penat, tidak ada kegelisahan sampai seterusnya, enak beribadah. Berarti malam itu salah satu di antaranya bahwa turun ya malaikat dan turun Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dia cari? Yang dia cari itu adalah orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu di antaranya sekalian. Maka semua kita Bapak dan sekalian, karena ini sangat terbatas waktunya, dan saya sudah biasa menerangkan bagaimana prosesin Lailatul Qadar itu, bagaimana tanda-tandanya sampai seterusnya. Tapi tanda yang paling dekat Bapak sekalian, kata Rasulullah SAW, kalau di pagi hari matahari itu cerah, kemudian disinari badan kita ini tidak terasa panas, berarti malam itu sudah turun Lailatul Qadar. Karena pada malam hari itu daun-daun sekalipun itu diam. Kemudian bintang-bintang yang ada di langit redup. Biasanya kan banyak bintang Bapak sekalian kalau terang ini. Tapi karena datang semua malaikat itu, dan dia tahu malaikat Jibril kalau dia bersandar ke bumi itu kepalanya di langit tapi sayapnya sudah tiba di bumi. Nah, itu banyaknya sekalian. Nah, kesimpulannya Bapak sekalian, kenapa kita harus beriktikaf? Salah satu di antaranya agar kita bisa mendapatkan bulan kemuliaan, di mana pada malam hari itu tanazzal malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbi min kulli amr. Bahwa pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan terhadap hambanya ini
takdirnya, keadaan takdirnya selama 1 tahun. Siapakah yang akan dimatikan dan siapa yang masih dihidupkan? Ya, seperti kemarin ini yang menantunya Pak Wakil Presiden, ya, Repsal ya, Pak Repsal, Absal ya, itu sudah dicatat oleh malaikat tahun yang lalu di waktu turunnya Lailatul Qadar bahwa dia akan mati di 19 Ramadan. Itu tercatat. Demikian juga kita harus berhati-hati Bapak dan sekalian. Jangan-jangan pada nanti turunnya Lailatul Qadar ini kita sudah ada di dalamnya. Siapa yang akan dihidupkan? Dan kita masih menginginkan. Seperti yang biasa saya terangkan oleh sekalian, ada 2 sahabat ini sama-sama mujahid. Tapi satu yang mati di medan perang, yang satunya nanti mati sesudah Ramadan. Ternyata sahabat yang dulu masuk ke dalam surga itu yang mendapatkan Ramadan. Maka kita mohon kepada Allah agar dipanjangkan umur kita, agar bisa lagi berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Itu salah satu di antara doanya. Kemudian siapakah yang akan mendapatkan kebahagiaan dan siapa yang akan disengsarakan? Maksudnya apakah bertambah ilmunya, naik pangkatnya, bertambah jabatannya, bertambah kekayaannya, semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di waktu turunnya ya Lailatul Qadar. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan menentukan jodohnya seseorang. Jadi kalau sudah lama Bapak dan sekalian, saudara-saudara, para bujang lapuk yang sudah lama mau beristri, ya. Sudah lama beristri, karena ada 2 yang bisa takdir ini bisa berubah. Pertama dengan doa, yang kedua ketika turunnya Lailatul Qadar. Kalau ada perawan tua, ada gadis yang lama sekali tidak ada datang melamarnya, maka siapkan waktu di malam-malam terakhir Ramadan untuk berdoa agar dia mendapatkan jodohnya, karena Allah akan mentakdirkan orang itu siapa yang akan dia temui jodohnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.